Pada kesempatan saat ini kita akan masuk dalam kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan akan disampaikan oleh Ketua BKGS yang baru dilantik pada hari ini, Bapak Pendeta Kristianto. Ke depan saya persilakan. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Pangestu, Sampurasun. Rampes. Kerinduan Tuhan Yesus supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Forkopimda yang boleh hadir pada malam hari ini, terima kasih, kami tersanjung boleh dihadir oleh Bapak Wali Kota dan teman-teman Forkopimda. Tepuk tangan buat sekali lagi buat Bapak Wali Kota. Dan saya hormati juga Bapak Henry Slamet selaku Dewan di DPRD Kota kita mewakili Katolik dan juga Kristen. Bersyukur bisa hadir pada malam hari ini, Pak. Yang saya hormati juga Pak Ade selaku Bapak Bapak kerukunan Bapak kerukunan kita. Ya, selamat datang Pak Ade. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang juga saya hormati, yang saya kasihi hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di Kota Sukabumi, dan juga saya tersanjung hari ini ada juga Gus Durian yang ikut kebaktian dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Pak. Silakan dulu. Ini adalah dari Gus Durian ya, dari awal dari Bapak. Terima kasih kehadirannya. Sungguh kebersamaan yang indah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia dengan mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyatukan dan mempertemukan kita di Kota Sukabumi. Tentu Allah memiliki rencana untuk gereja-gereja di Kota Sukabumi. BKGS sudah berusia 47 tahun di Kota Sukabumi. Di sini masih ada tua-tuanya, masih ada penatua-penatua yang masih ada sampai hari ini, yang juga dulu berjuang untuk membangun kebersamaan di Kota Sukabumi. Saya yakin percaya BKGS ada lahir untuk menggenapi firman Tuhan sebagai tubuh Kristus. BKGS ada untuk menjadi terang dan garam bagi Kota Sukabumi. BKGS lahir untuk menghadirkan kasih Kristus di Kota Sukabumi. BKGS lahir untuk menyampaikan suara kenabian di Kota Sukabumi. BKGS ada menjadi mitra bagi pemerintah, menghadirkan Sukabumi yang renyah seperti visi Bapak Wali Kota kita. BKGS mendukung program-program pemerintah kota yang pro pada keadilan sosial bagi masyarakat Sukabumi. BKGS juga akan bersuara keras terhadap pemerintah saat ada ketidakadilan, diskriminasi dan penindasan dan ketimpangan yang ada di Kota Sukabumi. Dengan semangat bersama, BKGS ini bersatu untuk terus menjadi berkat di Kota Sukabumi, mengajak gereja-gereja hamba Tuhan, umat-umat Kristen di Kota Sukabumi, mari bersama-sama wujudkan Kota Sukabumi yang renyah. BKGS juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan dan gereja-gereja yang ada di Kota Sukabumi atas setiap dukungan dan semangat membangun kebersamaan kita, kemajuan BKGS. Tapi jangan lupa mari liburan bulanannya. Iya, itulah yang menyatukan bersama kita bersama-sama. Mari kita wujudkan bersama kita, kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang mampu menjadi berkat bagi kota dan bagi bangsa kita. Jangan berantem dan berselisih, jangan menang-menangan, tetapi mari bersama-sama bersinergi membangun kota kita dan bangsa kita. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami pengurus yang baru saja dilantik periode 2023-2026. Kami akan berupaya bekerja dan menjalankan kepercayaan serta tanggung jawab yang
mendirikan gereja-gereja dengan takut akan Tuhan. PKGS mengucapkan terima kasih juga untuk pengurus-pengurus yang lama yang periode ini tidak mungkin bagian, tapi kita memiliki semangat yang sama untuk kita akan terus bergandeng tangan bersama. PKGS juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan juga pemerintah Kota Sukabumi atas setiap perhatian kepada gereja-gereja di Kota Sukabumi dan juga dukungan yang diberikan kepada PKGS yang kita tahu semua, baik itu moral maupun material yang diberikan pemerintah kota begitu memberkati kami PKGS untuk dana sebagai pembinaan kebersamaan kita di Kota Sukabumi masih dalam tahap pencairan. Jadi kami ya menunggu. Terima kasih PKGS ucapkan juga terima kasih kepada FKUB Kota Sukabumi dan juga Keskampol yang pada malam hari Pak Yudi bisa hadir. Terima kasih yang terus menjadi mitra PKGS, Gereja Katolik yang menjadi mitra PKGS juga, dan juga lembaga-lembaga Kristen yang ada di Kota Sukabumi yang menjadi mitra kita semua untuk kemajuan PKGS. Dan hari ini juga disediakan oleh Yayasan Tias Pari, yaitu mencetak buku rohani dan juga Alkitab. Di depan ada buku rohani yang disediakan oleh Yayasan Tias Pari yang bekerjasama dengan kita PKGS juga, gratis, bisa diambil, bisa dibaca untuk menguatkan iman kita. Jadi terima kasih untuk setiap support dan dukungan yang diberikan setiap lembaga-lembaga dan juga organisasi yang boleh bekerja sama, termasuk juga dukungan yang diberikan teman-teman Musulia juga yang dirasakan oleh gereja-gereja di Kota Sukabumi. Gereja PKGS juga mengucapkan selamat kepada Kota Sukabumi, khususnya Bapak Wali Kota kita dan juga FKUB, karena Sukabumi menjadi kota toleran ke-6 di Indonesia. Saya mengapresiasi atas setiap prestasi yang dicapai oleh Bapak Wali Kota dan Kota Sukabumi, sehingga kita menjadi kota toleran yang ke-6 di Indonesia. Kami PKGS siap mengawal dan mendorong supaya toleransi dapat dirasakan dampaknya di Kota Sukabumi, bukan saja hanya dalam forum-forum resmi atau di ruang-ruang tertutup, tetapi kami ingin mendorong kota dan juga Bapak Wali Kota seluruh masyarakat Kota Sukabumi. Mari kita dorong supaya toleransi bisa dirasakan di tempat-tempat umum juga, di tempat-tempat di mana yang seharusnya toleransi itu tercipta di Kota Sukabumi, termasuk di dunia pendidikan di Kota Sukabumi. Saya mengapresiasi atas pelayanan dan capaian apa yang sudah dikerjakan Bapak Wali Kota kita sepanjang pemerintahannya yang luar biasa. Terus juga supaya kota ini semakin maju, semakin indah, semakin renyah bagi setiap orang yang datang ke Sukabumi, supaya semakin cinta Sukabumi, semakin memajukan Sukabumi. Mohon maaf dan mohon dimaklumi jika ada pada acara malam hari ini ada sesuatu yang kurang dari PKGS, kiranya menjadi maklum bagi kita semua. Tetapi kebersamaan ini kita wujudkan di dalam kasih Kristus. Sekali lagi bersama 4 tahun kepada PKGS ke-47 bagi gereja-gereja dan lembaga Tuhan dan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Kota dan Kabupaten Sukabumi, Bapak Pendeta Buma Suboros. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wali yang sudah hadir hari ini, terima kasih. Juga Mas Slamet, anggota DPRD Kota Sukabumi, FKUB, Pak Ketua,
Pak Ade, terima kasih. Juga Pak Kesbangpol yang bisa hadir pada malam hari ini. Dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan dan juga gereja-gereja yang ada di kota Sukabumi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaikan pemain sepak bola, hari ini saya menjadi kaki dua kaki saya, satu di BKGS, satu di PGIS Kota dan Kabupaten Sukabumi. Kami sampaikan pengurus PGIS Kota dan Kabupaten Sukabumi baru dilantik pada minggu yang lalu, tanggal 8 Mei 2023 di Gedung Okumene. Karena hujan jadi yang hadir cukup banyak, yang banyak para malaikat. Nah, jangan dikit. Oke, saudara. Nah, PGIS memang cukup lama agung di kota Sukabumi. Tetapi kita berharap di tahun ini sampai periode ini 2023 sampai 2028 kami rindu PGIS Kota dan Kabupaten Sukabumi bisa menjadi rekanan berkat untuk kota Sukabumi. Nah, pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk pengurus PKGS. Prinsip utamanya adalah kolaborasi. Semua sekarang tidak lagi berprinsip mandiri sendiri-sendiri maju, tetapi sudah menjadi kolaborasi. Kita berharap dengan kolaborasi ini PGIS dan PKGS bisa membangun kota Sukabumi dengan baik, terlebih dalam kerjasama di dalam gereja-gereja Tuhan. PGIS sebenarnya arasnya dari nasional, PGI, PGIW, dan PGIS. PGIS adalah juga bukan hanya di kota Sukabumi, tapi juga sampai di Kabupaten Sukabumi. Gereja yang ada di bawah PGIS sekitar 32 gereja. Jadi sampai Pelabuhan Ratu, Cicurug, Cibadak, dan sekitarnya. Karena itu hari ini sambutan saya sebagai Ketua PGIS mengucapkan selamat untuk pengurus PKGS dan selamat ulang tahun untuk PKGS ke-47. Biarlah kita bersama-sama menyongsong hari depan jauh lebih baik. Dengan kolaborasi kita bisa menyambut hari depan yang lebih indah. Sekali lagi selamat untuk pengurus dan selamat ulang tahun untuk PKGS. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Lukman Sitorus selaku Ketua PGIS Kota dan Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya kita juga akan mendengar kata sambutan dari Ketua FKUB Kota Sukabumi kepada Bapak Ade Mulia. Saya persilakan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasul, Rampes. yang sama-sama kita hormati awal kota. Terima kasih Kepala Badan Kesbangpol hadir juga, alhamdulillah. Pak Kementerian Agama di belakang Pak Wali. Ini Kasubag PU Kementerian Agama, sahabat-sahabat dari forum keluarga beragama hadir cukup banyak, pengurus FKUB malam hari ini. Ada juga dari Sekretaris Majelis Ulama Indonesia hadir, Pak Sukandi, Romo. Alhamdulillah Romo bisa hadir malam hari ini. Kemudian yang terhormat tadi ada pimpinan Dewan, anggota Dewan DPRD Kota Sukabumi, Pak Henry Slamet, serta para pendeta, para umat Nasrani yang sangat kami cintai.
Yang pertama tentunya ucapan terima kasih dan selamat kepada yang pertama Ketua PGIS yang seminggu yang lalu dilantik, Pak Pendeta Lukman Storus. Ini juga pengurus FKUB paling lama. Kemudian kepada Pak Pendeta Kris, terima kasih Pak Pendeta Kris telah menggunakan FKUB, dan selamat untuk periode kedua sebagai Ketua BKGS yang ke-47 sekaligus ulang tahunnya. Mudah-mudahan BKGS semakin solid membina para gereja yang ada. Saya yakin percaya Pak Kris punya kemampuan itu, dan terbukti bahwa BKGS senantiasa memberikan kontribusi yang cukup kepada masyarakat pada sebelumnya. Dibuktikan dengan tahun 2002 3 kali memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu. Pertama dari kejadian banjir di Baros, kemudian Idul Fitri, kemudian korban Cianjur. Kemarin Idul Fitri lagi bertemu lagi dengan bantuan BKGS. Saya kira itu yang memang sudah dikerjakan oleh BKGS. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik, semakin solid, dan bekerja sama yang erat di antara gereja yang ada. Ada PR Pak Kris, ada satu gereja yang belum diselesaikan untuk izin sementaranya. Gereja Mawar Saron yang cukup lama ada di Kota Sukabumi tapi belum selesai juga izinnya. Mudah-mudahan sesegera mungkin diselesaikan oleh BKGS. Mumpung ada Pak Wali. Pak Wali masih ada 3 kali Pak Wali agak mantap-mantap kita di masyarakatnya, mudah-mudahan. Bukan berarti hal-hal yang tidak toleran, bukan. Masalahnya bukan tidak toleran, tapi kan ada prosedur yang harus ditempuh sesuai dengan aturan yang ada. Sudah baik Mawar Saron pengabdiannya di masyarakat Sukabumi yang sudah dirasakan oleh masyarakat Sukabumi. Yang terakhir saya akan panjang-panjang karena ada Pak Wali. Biar Pak Wali yang lebih panjang berbicara. Beliaulah sebagai pembina FKUB yang nanti mungkin akan banyak menyampaikan pesan dan arahan kepada kita sekalian. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Gus Durya. Pemuda ini luar biasa, kelompok pemuda yang bersama-sama dengan FTMA, Forum Pemuda Lintas Agama, dan satu lagi Popolis, Forum Pemuda Lintas Iman. Ini adalah gerakan yang cukup menyentuh masyarakat dan bersatunya pemuda lintas agama di kota dan kabupaten Sukabumi, sehingga terjadi kota yang tenang. Memang tugas kita, anak Wali, tugas ekor itu membangun dan meningkatkan toleransi, merukunkan masyarakat dan warga, mendamaikan masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang harmonis di masyarakat kota Sukabumi. Ini tujuan kita bergabung di FKUB. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade selaku Ketua FKUB Kota Sukabumi. Selanjutnya kita juga akan mendengar kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Slamet selaku anggota Dewan DPRD Kota Sukabumi. Selamat malam, shalom. Shalom. Saya nggak bawa contekan nih. Saya tiba-tiba saja oleh Pak Wali. Katanya anggota DPRD harus memberikan sambutan. Jadi maaf kalau mungkin sambutan saya tidak runut begitu. Bagus. Tapi, baik Bapak sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota, pendeta yang telah mengundang saya mungkin ya. Pendeta, kemudian juga saya ucapkan selamat kepada BKGS beserta jajarannya dan juga FKUB yang telah hadir. Tadi ada Gus Durya, ada
Namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, kecuali mungkin Romo saya akan sebutkan karena beliau adalah bos saya. Selamat malam. Betul, saya takut nih sama Romo. Baik Bapak sekalian, kenapa tadi mungkin saya sebutkan saya sebagai warga Kota Sukabumi, juga anggota DPRD Kota Sukabumi. Tadi sudah disebutkan cuma satu-satunya dari Kristen Katolik. Padahal tadi gerejanya ada 28 ya, luar biasa kan? Tapi wakilnya cuma satu gitu. Saya harapkan Pak Wali kalau memang mau nikah kita kembali dulu, kita pernah 4 Pak. Kita pernah 4, berkurang tinggal saya 1. Jadi tolong bukan kampanye saya, jangan sampai habis ya saya. Saya takut ditegur sama ini nih, ada Bawaslu nggak? Nanti saya dibilang kampanye di gereja nih. Duitnya nggak cukup. Tapi itu adalah fakta. Ya, Duitnya nggak cukup. Kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa Kota Sukabumi ini menjadi kota toleran ke-6 di seluruh Indonesia. Bahkan di Jawa Barat mungkin kedua ya, itu Bekasi ya. Itu hal yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena wali kotanya dipimpin berasal dari partai yang punya stigma itu kan. Stigma berjanggut gitu kan. Tapi ternyata luar biasa kita menjadi kota tertoleran. Ya kan? Ini hal yang dulu. Artinya apa? Ternyata kita ini jujur saja kadang-kadang dibuat di antara kita sendiri, dibuat seolah-olah saling curiga, saling. Tadi saya sedikit mendengar khotbah dari Pak Hendy, bahwa sebenarnya kita harus bersatu kan, begitu kan Pak Pendeta ini? Beliau ini saya kenal dari dulu ya, dari pertama mungkin. Ya, kita ini perlu persatuan saya. Kalau soal pilihan, soal partai, soal itu semua sama. Ya, coba lihat, ada nggak partai yang berbeda? Semua Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45, semua dasarnya sama kan? Semua cuma variasi lah sedikit-sedikit, saya kira. Tapi kita sudah membuktikan di Kota Sukabumi kita bisa menjadi kota yang toleran ke-6. Bahkan sebenarnya harusnya yang pertama tadi bawah ini. Ya kan, kalau kita melihat dari penilaian wali kotanya dari partai yang suka stigma, harusnya kita menjadi tertoleran pertama di Indonesia. Kalau Singkawang itu beda, nomor 1 Singkawang kan, kebetulan wali kotanya juga saya kenal, saya cuy. Itu kan nggak aneh dong, kalau bisa tertoleran. Tapi Sukabumi saya kira luar biasa. Dan itu berkat kita semua, PKGS, FKUB, Bapak Pendeta, MUI, seluruh masyarakat yang bisa membuat kota kita menjadi toleran. Karena tanpa seluruh masyarakat, saya kira wali kota sendiri pun tidak mungkin akan bisa bekerja sendiri. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendy Slamet selaku wakil kita di DPRD Kota Sukabumi. Ya, kita harapkan di tahun 2024 ada lebih dari 1 gitu ya anggota DPRD kita. Oke. Baik, dan yang terakhir kita akan mendengarkan sambutan dari orang tua kita, Bapak Wali Kota Sukabumi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, sampurasun. Yang terhormat Bapak Insinyur Hendy Slamet, anggota DPRD Kota Sukabumi, sahabat baik saya, sahabat satu kamar dengan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain istri,
yang pernah sekamar dengan saya adalah Pak Henry Slamet. Hampir 5 tahun ya Henry ya. 5 tahun ketika sama-sama kami di DPRD Kota Sukabumi. Tapi bersyukur tidak ada yang amin dan mengamin. Berarti nggak normal. Yang saya hormati yang mewakili Pak Kepala Kementerian Agama Kota Sukabumi, Pak Kasubag TU, kemudian rekan-rekan dari pemerintah daerah, Pak Kabar Kesbangpol berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Pak Ketua beserta seluruh jajaran FKUB Kota Sukabumi, hatur nuhun Pak Ketua. Dari FKUB juga terima kasih telah hadir di tengah kita. Mohon maaf. Yang saya muliakan, yang saya kasihi cintai, Ketua beserta seluruh keluarga besar BKGS Kota Sukabumi, Pak Pendeta beserta juga Ketua dan seluruh keluarga besar PGIS Kota Sukabumi, para pendeta, para romo, para pastor, para jamaat sekalian, hadirin yang berbahagia. Pertama tentu saja puji syukur hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat dan kita senantiasa berdoa. Semoga nikmat sehat ini senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai tugas-tugas kemanusiaan kita. Saya seringkali menyampaikan, apalah artinya Tuhan memberikan nikmat sehat kepada kita? Apalah artinya Tuhan memberikan nikmat bugar kepada kita kalau kemudian kita tidak bisa memasifkan kebaikan kepada warga yang kita cintai? Jadi mari sama-sama kita bersepakat bahwa dengan nikmat sehat ini kita akan terus memasifkan kebaikan-kebaikan. Hadirin sekalian, pertama saya ingat pesan Bung Karno kepada kita. Pesan beliau adalah bangsa yang besar adalah yang mau menghormati sejarah bangsanya sendiri. Sebuah pesan yang sederhana, tapi kalau kita simak luar biasa maknanya. Apa maksud Bung Karno ini dapat kita saksikan? Pertama, bahwa kita adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sejarah masa lalu. Ini yang penting. Kalaulah dahulu kemerdekaan ini direbut oleh kita semua, bukan hanya oleh orang Muslim, tetapi juga oleh orang non-Muslim. Dengan apa? Kebersamaan. Dengan apa? Dengan persatuan. Maka seharusnya sejarah tersebut juga mengajarkan kepada kita tidak ada alasan bagi kita selain kita membangun kebersamaan di negeri yang kita cintai ini. Kalau hal yang demikian, sahabat-sahabat Gus Durian ini luar biasa, karena diajarkan oleh sesepuh kita Gus Dur terkait toleransi, terkait kebersamaan, terkait persatuan. Selanjutnya hadirin sekalian, kita juga diajarkan sebagaimana pesan Bung Karno tadi untuk menghormati para pendahulu. Mereka lah yang mengajarkan kepada kita betapa negara ini tegak dan berdiri sampai sekarang di tengah dinamika yang ada dengan tetap mengedepankan persatuan. Para pendahulu kita yang mengajarkan itu. Jadi jangan pernah kita berbangga hari ini, saat ini. Kenapa? Harusnya yang kita banggakan adalah para pendahulu yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Ini penting. Makanya jangan pernah melupakan sejarah masa lalu. Yang ketiga nih sekalian, sejarah juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga silaturahmi satu dengan yang lainnya. Ini yang paling harus sama-sama kita kuatkan dari waktu ke waktu. Saling menjaga kebersamaan di tengah dinamika yang ada.
di tengah kondisi saat ini yang penuh dengan arus globalisasi. Hadirin sekalian, arus globalisasi ini menghadirkan multiplier effect. Apa multiplier efeknya? Stigma. Apa multiplier efeknya? Hoax. Apa multiplier efeknya? Kebencian. Apa multiplier efeknya? Mudah diadu domba kita satu dengan yang lain. Kenapa? Arus globalisasi yang demikian sulit untuk dibendung. Karena tadi gadget, HP kita, media sosial kita dengan mudah diakses pada kesempatan hari-hari ini. Itulah sebabnya sekalian, demikian pentingnya bagi kita untuk memupuk dan merawat rasa nasionalisme kita, untuk memupuk dan merawat rasa kebangsaan kita, dan juga untuk memupuk kepedulian sosial kita. Saya yakin benar kita bersepakat jangan sampai perbedaan agama membuat sekat-sekat di antara kita. Saya yakin benar kita juga bersepakat jangan sampai keyakinan yang ada di antara kita membuat kita saling menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Saya juga yakin benar, ya, komitmen kita tidak ada ras, suku, agama, syarat yang harus diperdebatkan di kota tercinta kita. Kenapa? Karena kita bersaudara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita selain untuk saling menjaga kebersamaan. Itulah sebabnya sekalian, dengan rasa bangga dan dengan rasa haru saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar BKGS, PGIS, FKUB, para romo, para pendeta, MUI, Kementerian Agama yang berkomitmen menjaga kedamaian di kota kecil kita, sehingga apresiasi peringkat ke-6 kota toleran se-Indonesia bisa sama-sama kita raih bersama. Bukan karena saya, bukan karena bapak-bapak semata, bukan, tetapi karena kita. Bukan karena saya, bukan karena Anda, bukan karena kalian, tetapi karena kita. Makanya seringkali saya sampaikan, ini Sukabumi kita, bukan Sukabumi saya, bukan Sukabumi Anda, bukan Sukabumi kalian, tapi ini Sukabumi kita. Kitalah yang harus merawatnya, kitalah yang harus menjaganya, kitalah yang harus saling mengingatkannya antara satu dengan yang lainnya. Saya titip pesan Bapak Ibu sekalian, para romo, para pendeta, para FKUB dan keluarga besar jemaat yang hadir, terlebih lagi memasuki tahun 2024 mendatang, saya titip benar betapa sulitnya kita merangkum atau kita memperbaiki apabila ada gelas yang retak ataupun pecah. Sulit rasanya. Makanya kalaulah Sukabumi ini kita anggap sebuah gelas, kita jaga agar gelas ini tidak retak apalagi pecah. Karena sulit untuk kembali menempel menjadi sebuah gelas yang indah apabila gelas ini sudah pecah ataupun retak. Beda pilihan, beda aspirasi, tetap kita berkomitmen kebersamaanlah yang membuat kita menjadi pegang. Jadi silakan kita maksimalkan sebagai warga negara yang baik, mengikuti pemilihan legislatif, mengikuti pemilihan presiden, mengikuti pemilihan pilgub maupun pilkada di 2024 mendatang. Tapi ingat kebersamaan dan tetap kita jaga gelas ini agar tetap utuh, tidak retak sedikit pun. Dan terakhir, hadirin sekalian, ini yang saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Ya, kalau kita tidak bisa berkawan dalam keimanan,
maka bertemanlah dalam kebangsaan. Kalau keduanya tidak ada, berkawanlah karena kemanusiaan. Ya. Jadi kalau kita sudah mencapkan ini dalam relung hati kita, tidak ada alasan bagi kita untuk bersitegang antara satu dengan yang lain. Karena kalau kita berbeda dari sisi keyakinan, kita satu bangsa, kita satu Sukabumi. Itu masalahnya. Kalau kita beda keyakinan, kalau kita tidak satu Sukabumi, tidak satu bangsa, maka kita berkawanlah karena nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh agama-agama kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, para romo, para pendeta, mari sama-sama terus kita jaga Sukabumi kita menjadi tetap kota yang cantik, kota yang indah, kota yang menarik. Dan tentunya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada keluarga besar BKGS, PGIS yang juga telah membantu kami pemerintahan luar biasa sehingga tetap harmoni kehidupan beragama kita. Saya ucapkan terima kasih. Kepengurusan yang lama juga saya ucapkan terima kasih atas berbagai dedikasi yang telah dipersembahkan. Dan untuk kepengurusan yang baru, selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas, dan selamat membuat bangga masyarakat Sukabumi. Karena saya yakin kehadiran kita sejatinya seharusnya adalah kehadiran yang membuat bangga dan bahagia kota Sukabumi. Apalah artinya kita kalau kita tidak bisa membuat bangga dan bahagia warga Sukabumi. Mari di malam terbaik ini, bertepatan juga dengan usia BKGS yang ke-47 tahun, beda 2 tahun dengan saya, Pendeta Kris, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama bersepakat. Mari kita buat warga masyarakat bangga dan bahagia dengan kehadiran kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya di kesempatan yang terbaik ini, saya juga mohon pamit kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, 3 bulan lagi, tepatnya tanggal 20 September, saya dan Pak Wakil kami akan menyelesaikan priorisasi kepemimpinan kami berdua. Kami bersyukur, ya, dukungan yang luar biasa dari warga Kota Sukabumi, sehingga meskipun 3 tahun kami mengalami masa-masa pandemi yang luar biasa, 3 tahun bersama Pak Hendrik di DPRD, berbagai anggaran yang harusnya pembangunan, yang harusnya sesuai perencanaan digunakan untuk infrastruktur, 3 tahun lamanya anggaran tersebut harus kita alihkan alokasinya untuk kesehatan dan juga untuk jaring pengaman sosial. Jadi saya dan Pak Wakil, kami itu baru bisa bekerja murni dengan anggaran yang ada di tahun 2019. 2020 pandemi, 2021 masih pandemi, 2022 sampai dengan pertengahan tahun baru anggaran agak leluasa, termasuk tahun ini. Jadi murni baru 2 tahun lamanya kami berdua bisa melakukan manuver-manuver pembangunan. Kalaulah ada infrastruktur masih ada yang terabaikan, bukan karena kami tidak punya keinginan untuk melakukan percepatan pembangunan, bukan sama sekali. Bahkan kami berdua, saya dan Pak Wakil, betul-betul berupaya sekuat hati, berupaya sekuat tenaga untuk terus membangun Sukabumi ini. Hari Sabtu, Minggu, serasa hari Senin, karena tidak ada hari libur bagi kami berdua, ya, terus kami lakukan pergerakan. Dan kami ingin menyampaikan, kami bukanlah orang yang malas untuk melakukan percepatan pembangunan. Tapi mohon maaf, ya, dengan kondisi 2,5 tahun yang luar biasa kita semua mengalami itu,
masih ada kekurangan-kekurangan yang belum dapat kami sempurnakan. Jadi atas nama pemerintah daerah, saya, Pak Wakil, kami berdua mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kepemimpinan kami, dalam pembangunan yang kami lakukan. Tersisa 3 bulan ke depan, saya, Pak Wakil, kami berdua akan terus menyelesaikan sampai dengan target yang telah kita tetapkan dalam janji-janji politik kami. Mudah-mudahan 3 bulan tersisa ini mampu juga berubah wajah kota lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas berbagai kesilapannya. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menghimpun kita dalam ikatan dan jalinan silaturahmi yang erat antara satu dengan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara perayaan HUT PKGS yang ke-47 pada malam hari ini. Dan tanpa apalagi basa-basi, sebelum kita makan, kita foto-foto dulu, ya. Itu budaya kita yang baru, ya. Tidak akan afdol tanpa foto. Mari Pak Wali, Pak Hendri, Pak Subakti Utamuna, Pak Ade, Pak Yudi, dan seluruh pendeta boleh maju ke depan. Pak Hendri, Pak Eva, LB semua boleh. Pendeta Pak Romo, silakan maju ke depan. Kita akan berfoto bersama. Gus Durian, mana Gus Durian? Ya, boleh. Semua pendeta boleh maju. Ya. Mundur. Rudi, ya bisa. Enggak bisa. Kurang ngerti saya. Tinggal dipegang aja. Dan semua pengurus yang hari ini dilantik, mari kita semua berdiri di belakang, kita berfoto bersama. Mari, ya, semua kita ya. Silakan Bapak Ibu, komisi-komisi, mari maju. Izin Bapak Ibu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. 1,